Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis, supaya dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu dan apapun yang ditanya Rasulullah hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sambut iblis alaihi laknat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai aduhlah setaru Allah, janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihi salam sehingga keluar dari surga. Kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma salammu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan, dan jin yang menyamar diri. Apakah hendakmu datang menemuiku?" Taklimat iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Karena engkau adalah Hatamul Anbiya maka dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu. Dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Apabila mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum. Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini, dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Pertanyaan Nabi 1, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu, dan bagaimana aku terhadapmu?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Hotamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut iktikat atau niat anak Adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Pertanyaan Nabi 2, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Jawab iblis, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, terbuai dengan makan minum, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan,
supaya hilang peraturan, dan minum arak. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Datang perasaan hasad dengki hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertaubat atau berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa riang, takabur, megar, sombong dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi 3, Hai Iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambahkan laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah, yang dikutuk Allah? Siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Jawab Iblis, semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang Maha Besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadat bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan lelaki Nabi Adam. Lalu dititahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati, kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga, dan dikurniakan seorang permaisuri Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah huldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah. Hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Kabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan. Dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan carut-marut. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku berkeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tenteraku yang terkena lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Pertanyaan Nabi 4, Hai Iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia? Jawab Iblis, pertama sekali aku palingkan iktikat atau niatnya, imannya kepada kafir, juga ada dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikut kemauan jalanku. Pertanyaan Nabi 5, Hai Iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab Iblis, sebesar-besarnya kesusahanku, gementarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Setengah-setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas sholat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat habis sholatnya, hilang husuknya matanya senantiasa menjelin ke kiri kanan, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama, penat atau duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa hendak cepat habis sholatnya.
Itu semua membawa kepada kurangnya pahala. Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Pertanyaan Nabi 6. Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Jawab iblis, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku. Putus-putus segala uratku lalu aku lari daripadanya. Pertanyaan Nabi 7. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Jawab iblis, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Pertanyaan Nabi 8. Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab iblis, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy dan kursi. Bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar. Serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Satu lagi kemuliaan orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya. Serta dihembuskan angin dari bawah arsy yang bernama angin syirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umat memulai berpuasa, dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku. Dan tentara Jin, Syaitan dan Ifrit, lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas. Dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Pertanyaan Nabi 9. Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab iblis, seluruh sahabatmu juga adalah sebesar-besar seteruku. Tiada upayaku melawannya, dan tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya. Apalagi setelah berdampingan denganmu, dia begitu percaya atas kebenaranmu, hingga dia menjadi wazirul azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Tambahan pula dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah, yang juga banyak menghafaz hadits-haditsmu. Sayyidina Umar Al-Khattab pula tidaklah berani aku pandang wajahnya, karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku, karena sangat takut. Hal ini, karena imannya sangat kuat, apalagi engkau telah mengatakan, jikalau adanya Nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku. Karena dia adalah orang harapanmu serta pandai membedakan antara kafir dan Islam hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman Al-Affan lagi, aku tidak bisa bertemu, karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang melawat dan memberi hormat kepadanya. Barang siapa menulis Bismillahirrohmanirrohim pada kitab atau kertas-kertas dengan dakwat merah, karena malaikat itu sangat malu kepadanya hingga engkau mengatakan, nescaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Sayyidina Ali Abi Thalib pun itu aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang. Tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, syaitan, dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka. Karena dia sangat kuat beribadah, serta beliau adalah golongan orang pertama memeluk agama Islam, dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada sebarang berhala. Bergelar Ali Karamullahu Wajahu, dimuliakan Allah akan wajahnya, dan juga harimau Allah. Dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu, dan Ali itu pintunya. Tambahan pula dia menjadi menantumu. Semakin aku ngeri kepadanya. Pertanyaan Nabi 10, bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Jawab iblis,
Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah, serta meninggalkan larangannya seperti kata Jibril alaihi salam. Ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridha dengan karunia Allah, berbuat amal soleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga umatmu seperti Firaun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya ke lautan durhaka, dan aku helak kemana saja mengikuti kehendakku. Jadi dia senantiasa bimbang kepada dunia, dan tidak hendak menuntut ilmu, tiada masa beramal ibadah, tidak hendak mengeluarkan zakat, miskin hendak beribadah. Lalu aku goda, agar minta kaya dulu, dan apabila diizinkan Allah, dia menjadi kaya maka dilupakan beramal, tidak berzakat seperti Karun, yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia senantiasa bimbang akan hartanya, dan setengahnya asik hendak merebut dunia harta, bercakap besar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi dan perempuan lacur. Pertanyaan Nabi 11. Siapa yang serupa dengan engkau? Jawab Iblis, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam. Pertanyaan Nabi 12. Siapa yang mencahayakan muka engkau? Jawab Iblis, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pemungkir janji. Pertanyaan Nabi 13. Apakah rahasia engkau kepada umatku? Jawab Iblis, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung syaitan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Pertanyaan Nabi 14. Jika umatku bersatu dengan istrinya, bagaimana hal engkau? Jawab Iblis, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya, serta membaca doa pelindung syaitan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah merasa kenyang. Pertanyaan Nabi 15, dengan jalan apa dapat menolak tipu daya engkau? Jawab Iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Pertanyaan Nabi 16, siapakah orang yang paling engkau lebih sukai? Jawab Iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak, atau bulu ari-ari bulu kemalua, selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersaran, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Pertanyaan Nabi 17, hai Iblis, siapakah saudara engkau? Jawab Iblis, orang yang tidur, meniarap atau telungkup, orang yang matanya terbuka mendusin di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Pertanyaan Nabi 18, apakah jalan yang membinasakan diri engkau? Jawab Iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Pertanyaan Nabi 19, hai Iblis, apakah yang memecahkan mata engkau? Jawab Iblis, orang yang duduk di dalam masjid serta beriktikaf di dalamnya. Pertanyaan Nabi 20, apalagi yang memecahkan mata engkau? Jawab Iblis, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan pakaian mereka selama mereka hidup. Karena engkau telah bersabda, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.